Teman-teman yang masih sehat, jaga kesehatannya ya. Mungkin konsumsi madu atau air kelapa, setidaknya ini bisa memperkuat daya tahan tubuh kita begitu. Baik, sebetulnya permintaan Mbak Diani dan kawan-kawan itu Selasa lalu ya, cuma Selasa lalu saya sedang full kegiatan, terus hari Seninnya baru ada tamu dari Garut ya. Kami menerima sekitar 150 mahasiswa yang biasanya kita KKL ya. Sekarang kita yang dikunjungi. Jadi karena pengalaman pertama mungkin jadi segala macamnya harus dipersiapkan dengan energi yang luar biasa begitu. Kemudian materinya itu cukup padat ya. Kalau evaluasi itu, asesmen itu cukup padat, bahkan di mata kuliah itu dijadikan mata kuliah tersendiri, bobotnya juga besar, 3 SKS, sehingga saya minta ke Mbak Diani, mungkin pekan depan saja Mbak Diani untuk diskusinya begitu. Saya baca dulu barangkali ada yang keliru. Kemudian ini sifatnya hampir sama ya dengan sebelum-sebelumnya, karena kita fokusnya belajar bersama, tidak fokus dari apa yang saya sampaikan. Kemudian saya pun tidak membuat PPT secara khusus, tetapi saya akan tayangkan buku panduan yang Mas dan Mbak juga bisa akses bersama. Tetapi kalau baca sendiri itu rasanya kok berat banget begitu. Sehingga yuk kita baca bareng-bareng begitu. Mungkin saja kalau tidak ada pertemuan ini juga saya tidak akan intensif membacanya. Yang penting tahu-tahu begitu. Tetapi karena ada pertemuan ini, otomatis saya harus intensif karena bagaimanapun saya mesti bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Baik, saya masih disable Mbak. Share screen-nya. Ya. Saya lupa, belum dijadiin ke host. Ya. Sudah Pak. Oke, baik. Mas dan Mbak, ini masih sama panduan yang saya sampaikan dengan beberapa pekan lalu. Ini panduannya masih sama ya. Jadi kalau mau di-download itu seperti biasa, downloadnya di sini. Kemudian di bagian panduan yang nomor 2. Panduan pembelajaran dan asesmen. Kalau kemarin kan kita proyek penguatan profil Pancasila ya. Ya. Sekarang fokus kepada yang ini. Kita balik lagi. Oke, ini beberapa sudah saya tandai, jadi teman-teman juga bisa menandai sebetulnya. Kita coba dari awal. Insya Allah saya sudah tuntas membacanya 2-3 kali. Mudah-mudahan tidak miss ya yang saya sampaikan. Ini bukunya masih sama, Mas dan Mbak ini. Orang sebut sebagai PPA gitu. Kadang juga kalau ada yang nyebut PPA, saya juga masih nggak mudeng gitu, PPA itu apa. Oh ternyata panduan pembelajaran dan asesmen. Ada istilah IKM, ada istilah AKM, ada istilah P5, ada PPA begitu. Ya nggak apa-apa, saya coba akan mengikuti istilah itu. Oke, ini penyusunnya banyak ya Mas dan Mbak, tidak hanya satu, pengarahnya masih sama. Pengarahnya dan penyusunnya, kontributornya itu masih sama. Gitu. Jadi tetap kata pengantar yang menandatangani Kepala BSKAP ya, Pak Anindito Aditomo. Oke. Jadi di sini yang kita ketahui bersama, jalan berkelok ini
sama dengan di buku P5 kemarin ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini ke 4, mestinya kita memahami ini dulu. Nah, memahami garis besar saya pikir sudah saya sampaikan di pertemuan ke-1 mungkin ya, pertama. Sekarang fokus adalah memahami asesmen. Sudah saya tandai di warna di highlight warna kuning. Nah, baru Mas dan Mbak masuk ke kurikulum operasional. Kurikulum operasional sendiri itu ada panduannya sendiri. Panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau kurikulum K13 itu namanya dokumen 1 ya. Entah sekarang namanya dokumen 1 atau dokumen KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini memahami asesmen. Nah, memahami asesmen itu ada di langkah kedua. Jadi nanti kita akan bahas prinsip asesmen, perencanaan asesmen, dan bagaimana mengolah dan melaporkan hasil asesmen. Kita cek. Nah ini, jadi kalau mau ngecek, Mas dan Mbak mungkin bisa ditandai atau dicatat itu di halaman, di bagian ke-3, kemudian di bagian ke-10, begitu. Mungkin bagian 3 itu termasuk halaman 3 kayaknya. Ini ke halaman 10. Kemudian ini ada halaman 37, kemudian halaman 41, dan terakhir ada halaman 65. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau kita mau mempelajari asesmen itu sekitar 65 halaman yang mesti kita baca. Kemudian dikurangi beberapa hal yang sudah pernah kita bahas. Cara memahami CP, kemudian merumuskan tujuan, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas bersama saat pertemuan pertama. Ingat saya begitu. Kemudian kita berlanjut. Nah, masuk ke sini. Kita langsung ke prinsip asesmen. Ini memang sekedar bacaan, tapi memang harus dibaca, Mas dan Mbak semua. Nah ini. Oke. Karena di sini itu prinsip-prinsip yang dilakukan oleh pendidik begitu. Sehingga Mas dan Mbak semua juga harus membaca ini. Yang pertama misalkan asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran sebagai umpan balik peserta didik, orang tua, dan menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen gitu. Nah, nanti kalau mau ada teorinya itu ada assessment as learning, assessment for learning, ada assessment e-learning kalau salah. Jadi itu waktu mata kuliah evaluasi, waktu saya kuliah itu dibahas. Waktu Anda kuliah mungkin saja dibahas. Kalau mau cari di Google juga banyak. Assessment as learning, assessment for learning. Nanti bisa dibaca. Kemudian prinsip berikutnya, asesmen dirancang yang dapat dipercaya atau reliable begitu. Adil, proporsional. Nah, ini memang kesannya ini hanya kalimat-kalimat yang formalitas, tetapi harus dipahami lebih mendalam ya. Dan ketika Mas dan Mbak menilai anak-anak ya harus adil, harus proporsional, harus valid. Nah, untuk menilai valid, proporsional, dan adil ya harus disediakan instrumennya yang baik begitu, supaya instrumen ini bisa memberi rasa adil kepada siswa begitu. Oke, prinsip berikutnya, laporan kemajuan belajar bersifat sederhana dan informatif. Ya, memberikan informasi tentang karakter kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Sebetulnya ini melengkapi kurikulum 2013 ya, yang
walaupun diminta deskripsi, tetapi fokusnya ke angka-angka. Deskripsinya masih fokus di akhir begitu, di laporan akhir. Tapi nanti di kurikulum Merdeka itu penilaian deskriptif itu di tengah-tengah itu mesti ada begitu. Penilaian deskriptif. Jadi tidak hanya angka-angka saja, tapi minta penilaian yang sifatnya kualitatif. Nanti kita bisa cek hasil penilaian digunakan oleh peserta pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan bahan refleksi. Ini juga yang sering tidak sadar digunakan oleh kita begitu sebagai pendidik. Jadi setelah dinilai ya sudah saja gitu, tanpa ada feedback untuk kita pribadi. Nah, nanti di sini di kurikulum Merdeka itu ditekankan bahwa penilaian itu sebagai bahan acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, lalu bagaimana merencanakannya setelah tadi prinsip-prinsipnya? Saya juga sudah menandai. Kemarin ini kita sudah bahas terkait dengan Bloom ya. Nah, terkait Bloom, kemudian ada apa namanya? Wiggins ya, dan terakhir ada Marzano kalau tidak salah. Nah, ini Wiggins. Kemudian terakhir ada Marzano ya kalau nggak salah. Ada Marzano gitu. Nah, ini sudah kita bahas saya kira, dan ini tidak ada yang baru ya terkait dengan tujuan pembelajaran masih tetap sama. Itu kita masuk langsung ke merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nanti kita fokusnya ke merencanakan asesmennya itu bagaimana. Kita bisa cek di sini. Ini juga kita sudah bahas modul ajar itu isinya bagaimana. Nah, ini yang unik dan si penulis benar-benar memposisikan bahwa evaluasi itu penting atau asesmen itu penting. Nah, sehingga ada penekanan di sini. Rencana asesmen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Jadi dia menekankan bahwa pada saat menyusun RPP pun harus dilihat betul-betul dilihat dalam tabel 34. Nah, di sini. Jadi asesmen, oke. Suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Terdengar ya? Ya. Soalnya ada delay. pemberitahuan. Sinyalnya jelek gitu. Sebentar. Kayaknya karena apa? Baterai saya habis. Oh, ya. Nah, ini udah lancar lagi. Nah, jadi si asesmen itu ada dua ya. Saya tanda lagi. Ada asesmen itu ada dua lagi ternyata. Ada asesmen di awal pembelajaran. Ada asesmen di saat proses pembelajaran. Nah, ini fungsinya masing-masing berbeda antara asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Gitu. Nah, nanti kita cek. Asesmen formatif sendiri itu tujuannya ini. Ya, bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi artinya ini sebagai penilaian di tengah-tengah dan penilaian kemajuan ya begitu. Apakah pembelajarannya keliru atau kita perlu memperbaiki selanjutnya. Nah, di kurikulum Merdeka itu bedanya para guru itu harus membuat asesmen di awal pembelajaran.
Kalau di kurikulum 13 itu nggak ada kewajiban. Nah, sekarang ada kewajiban. Jadi Mas dan Mbak yang bergerak sebagai guru nanti, Pak, boleh nggak asesmennya pretest? Ya boleh. Dari sekelompok siswa, dari 20 siswa misalkan. Siswa yang bawah itu yang mana, kemampuannya seperti apa, siswa yang tengah-tengah itu seperti apa, dan siswa di kemampuan tinggi itu seperti apa. Itu bisa dicek. Gitu. Setelah itu, hubungannya apa? Kenapa mesti di asesmen, ada asesmen awal? Nanti kita cek terkait dengan bagaimana menyusun yang namanya pembelajaran berdiferensiasi begitu. Nanti kita cek, kita fokuskan ini. Asesmen di dalam proses pembelajaran ini dilakukan selama proses pembelajaran. Pemberian umpan balik yang cepat ya. Biasanya asesmen itu dilakukan sepanjang gitu. Jadi halo. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, tapi agak putus-putus. Agak putus-putus ya? Oke. Oke. Halo, halo. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, berarti harus ini ya, harus dimatikan ini itu saya. Video saya, mohon maaf ya. Saya matikan dulu ya videonya ya. Halo. Pak, terima kasih. Videonya saya matikan ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Baik, bismillah. Mudah-mudahan lancar. Jadi pada saat pembelajaran itu dilakukan apa namanya? Dilakukan asesmen formatif gitu. Nah, bentuknya macam-macam, ada apa namanya? Bentuknya macam-macam, ada tanya jawab, ada tes lisan, ada tes tulis. Tentunya ini untuk melihat perkembangan belajar mereka, itu bukan untuk menilai di akhir. Nah, sedangkan tes sumatif itu fungsinya adalah asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang. Nah, kapan dilakukannya? Dilakukannya adalah ini. Nah, ya, dilakukannya kalau yang ini setiap pembelajaran, kalau yang asesmen sumatif itu tidak setiap pembelajaran. Nah, kapan? Pada akhir proses pembelajaran dilakukan atau untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, nanti kita cek KKM itu masih ada apa enggak. Jadi KKM di kurikulum Merdeka itu digantinya menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti kita bisa cek bersama. Nah, ini kedua jenis asesmen itu tidak harus digunakan dalam satu rencana pelaksanaan pembelajaran, tergantung pada cakup materi. Jadi tidak harus dalam satu RPP itu, satu rencana pelaksanaan itu dua-duanya harus ada, itu tidak harus. Jadi bisa jadi salah satunya. Jadi nanti pada saat misalkan pembelajaran 1 di tujuan pertama itu cukup asesmen formatif. Nanti pembelajaran ketiga, keempat baru ada formatif. Atau per minggu, setiap pembelajaran ada formatif, nanti setiap minggu sekali sumatif. Jadi posisinya begitu. Perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di sini juga dijelaskan kembali
Asesmen formatif bertujuan untuk memantau, memperbaiki proses, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ini formatif. Jadi pada saat itu. Nah, asesmen ini juga mengidentifikasi kebutuhan belajar atau hambatan, dan seterusnya. Ini fungsinya Anda bisa perdalam begitu. Walaupun di sini agak rancunya di sini ya menurut saya. Di atas bilang bahwa tidak menjadi penentu ketercapaian tujuan pembelajaran, tetapi di sini menjadi penentu. Tapi tidak masalah, mungkin ada keliruan sedikit. Yang pasti asesmen formatif itu tidak dilibatkan untuk akhir tahun atau akhir semester. Tetapi kalau asesmen formatif mau dijadikan evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sih oke saja. Yang pasti asesmen formatif nggak boleh untuk penilaian akhir semester. Jadi tidak dimasukkan dalam daftar nilai untuk di akhir semester, akhir tahun atau akhir jenjang. Gitu. Nah, sementara, nah ini di sini ada beberapa kekurangan maupun kelebihannya. Ini bisa dibaca oleh Anda selanjutnya karena cukup banyak ya. Nah, kita masuk ke asesmen sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif kita bisa cek di sini ya. Oke. Ini kan agak rancu lagi. Yang agak rancunya di sini. Nah, ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini juga sama ini. Nah, ini. Serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Ini sama-sama. Entah yang menjadi fokus yang mana, kalau saya pikir sih dua-duanya boleh saja. Tinggal fokusnya adalah sebagai dasar penentuan kenaikan kelas. Kalau yang formatif itu sebagai dasar perbaikan pembelajaran atau pengembangan siswa ya, begitu. Jadi ini perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Lalu bentuknya apa? Bentuknya ini, Mas dan Mbak. Asesmen dilakukan terdiri atas satu dan seterusnya. Nanti bentuknya, nanti di bawah itu ada. Bentuknya itu bisa ujian apa ya? Dulu tuh namanya ulangan harian ya. Ulangan harian itu per minggu atau ulangan tema atau ujian tema. Kemudian nanti ada ujian akhir semester, ada ujian akhir tahun gitu. Jadi ini disebutnya asesmen sumatif begitu. Nah, ini fungsi-fungsinya bisa dibaca bersama nanti ya. Kemudian nah ini saya pikir sudah dibahas di mata kuliah di waktu Anda kuliah begitu. Ada yang namanya rubrik, ada yang namanya daftar checklist ya. Ada yang namanya daftar checklist, ada yang namanya catatan anekdotal gitu. Catatan-catatan khusus ketika ada kejadian khusus begitu. Kemudian ada grafik perkembangan atau kontinum. Ini mungkin yang kadang tidak tidak digunakan atau jarang sekali digunakan. Kemudian ini terkait dengan instrumen penilaian asesmen dapat menjadi inspirasi pendidik, ada rubrik dan seterusnya. Ada juga instrumen yang dapat dikembangkan berdasarkan tekniknya, begitu. Kalau ini instrumen penilaian, ya instrumen penilaian. Kalau ini instrumen berdasarkan tekniknya, ada observasi, ada kinerja. Nah, pada saat observasi ini bisa menggunakan rubrik juga, bisa menggunakan checklist juga, bisa menggunakan catatan anekdotal. Kinerja bisa menggunakan rubrik. Gitu. Project bisa rubrik dan lain-lain, tes tulis bisa digunakan tes. Jadi ini macam-macamnya. Kalau Anda mau memahami, saya pikir ini bisa dilakukan. Kemudian ada tes lisan, ada penugasan,
ada portfolio. Nah, ini penjelasannya saya pikir sudah banyak yang bisa menilai dan membacanya dari buku ini. Silakan saja. Berikutnya, nah ini biasanya bukan biasanya di kurikulum Merdeka itu yang ada kotak ini adalah kekhususan untuk PAUD, PLB dan SMK begitu. Untuk SD, SMP, SMA, MI, MTS dan MA itu kecenderungannya di buku ini sudah banyak dibahas. Nah, kalau ada dalam kotak ini biasanya hanya untuk PAUD dan SMK begitu, karena PLB itu punya kekhususan tersendiri. Nah, ini yang saya maksud ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebetulnya ada K lagi, itu menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP. Nah, ini kriteria. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ini kriteria ini merupakan penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang ditunjukkan, didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia mencapai tujuan pembelajaran. Jadi by kompetensi, jadi bukan by angka ya, bukan by angka. Dengan demikian, ini jelas banget bahwa pendidik tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalkan 75, 80 dan sebagainya. Ini yang merupakan perubahan. Jadi kriteria-kriterianya itu bukan 80, 90, 75. Jadi kriterianya kalau perkalian itu kriteria ketuntasannya ya contohnya menghitung, kalau matematika misalkan menghitung bilangan cacah 1 sampai 9 gitu. Membilang bilangan cacah 1 sampai 9. Menjumlahkan bilangan cacah yang hasilnya 2 angka. Jadi lebih kepada sebuah kompetensi, bukan angka-angka begitu. Nah, ini sudah saklek di atas ya, tetapi di bawah itu melonggarkan kembali. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi yang tadi ya saya jelaskan tadi. Namun jika dibutuhkan, pendidik diperkenankan untuk menggunakan interval nilai, misalkan 70 sampai 85, 85 sampai 100 dan sebagainya. Jadi di sini yang bolehnya itu lebih fleksibelnya di rentang nilai 70 sampai 85, 85 sampai 100 itu permisalannya. Ini mungkin kembali pada penilaian pada saat Anda kuliah begitu. Jika nilai Anda 81 sampai 85, 80 sampai 84 itu nilainya amin ya. 85 sampai 100 itu nilainya A begitu. Ini kayaknya ngikut-ngikut di universitas begitu, sehingga ada rentang gitu. Dengan demikian, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik mencapai tujuan pembelajaran itu dikembangkan oleh peserta didik sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada pendekatannya ternyata. Pendekatan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya satu. Nah, ini ada 3 pendekatan. Mas dan Mbak semua. Oke. Sebentar. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Baik. Jadi di sini ada sorry. Bentar. Kok ngilang ya? Sebentar. Oke. Ya.
Jadi ada 3 pendekatan. Itu ada pendekatan yang menggunakan deskripsi, ya deskripsi. Nah ini deskripsi. Kita pelan-pelan coba. Pendekatan deskripsi sehingga peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut maka dianggap belum mencapai tujuan. Itu deskripsinya. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana pencapaiannya. Itu kalau deskripsi itu belum tuntas begitu. Itu saja. Ada juga yang pakainya skala begitu. Skala itu menggunakan skala interval nilai atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini contoh-contohnya. Ya. Nah, ini contoh yang pakai deskripsi. Nah ini. Langsung aja 2. Memadai, tidak memadai. Begitu. Itu pendekatan yang pertama. Ya, memadai, tidak memadai. Nah ini kriterianya. Kriterianya. Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks. Misalkan. Eksplanasi dengan runtut. Gitu. Jadi begini. Bukan nilai laporan 80 itu tidak. Nilai laporan 90 itu bukan. Jadi lebih kepada kriteria-kriterianya dimunculkan. Nah ini contoh pakai deskripsi kriteria. Ini judgement-nya langsung 2. Menggunakan deskripsi sehingga apabila peserta didik tidak mencapai langsung memadai, tidak memadai. Kemudian pendekatan yang kedua adalah menggunakan rubrik. Nah ini lebih punya tingkatan. Ada yang mulai berkembang, ada yang layak, ada yang cakap, ada yang mahir. Itu. Jadi kalau ini saklek ya, kalau ini lebih kepada rentangnya, tingkatannya. Ini sudah sampai mana, ini sudah sampai mana, sudah sampai mana. Begitu. Dan yang terakhir ini menggunakan interval nilai. Nah, ini yang saya maksudkan interval tadi di atas. Jadi, nah ini. Namun jika dibutuhkan, maka pendidik diperkenankan untuk menggunakan interval nilai. Nah, ini contoh menggunakan interval. Kemungkinan banyak akan ada yang banyak yang memilih nanti pakai ini begitu. Nah, ini. Karena ini yang mengkombinasikan antara angka dan deskripsi ya. Misalkan 0 sampai 40% itu belum mencapai ya, belum mencapai remedial seluruh bagian. Kemudian ini jadi lebih proper untuk banyak hal begitu. Ini juga mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling digemari nanti 0 sampai 40, 41 sampai 65 dan seterusnya. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Belum muncul sebagian kecil, sudah muncul dan seterusnya. Nanti nilainya begini. Itu. Jadi dia posisi di sini itu ketika di sini semua itu totalnya berapa, di sini berapa, totalnya berapa, nanti totalnya berapa, munculnya berapa persen. Sehingga ini bisa lanjut atau belum remedial sebagian atau yang diperlukan. Jadi pada saat Anda menilai kriteria ketuntasan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu bisa melalui 3 pendekatan. Tinggal dipilih saja sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan pelaksanaan asesmennya? Kita bisa cek pelaksanaan asesmennya ada di mana. Oke, ini di sini ada kurikulum merdeka berdasarkan asesmen awal ya. Nah, ini asesmen awal. Jadi di kegiatan pembelajaran ini tuh selalu ditempelkan pelaksanaan dan pembelajaran itu judulnya. Pasti ditempelkan. Karena sebelum melakukan pembelajaran ada asesmen dulu, di tengah pembelajaran ada asesmen,
di akhir pembelajaran ada asesmen. Nah, ini yang saya sebut berdiferensiasi, Mas dan Mbak. Nah, ini contoh diferensiasi 1. Yang paling mudah kelihatan adalah contoh diferensiasi 2. Kita bisa cek posisi asesmen itu ada di mana dan krusialnya bagaimana. Misalkan ini. Instrumen asesmen awal pembelajaran yang digunakan adalah soal isian. Nah, itu asesmen awalnya ada soal isian berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentang keliling, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Jadi atas jawaban siswa itu dipetakan menjadi tiga kelompok. Mayoritas peserta didik telah memahami konsep, beberapa peserta didik dapat memahami konsep, dan beberapa peserta didik belum memahami konsep. Nah, dari kesiapan yang 3 ini, Mas dan Mbak semua, ya, maka dilakukan pembelajaran yang berbeda. Semisal, mayoritas peserta didik yang sudah memahami konsep, ya, itu dilakukannya langsung. Peserta mengerjakan soal, bekerja secara mandiri, masing-masing. Ya, itu. Ini diferensiasinya begitu. Jadi boleh saja pada saat pembelajarannya ikut dulu penjelasan, baru mereka masing-masing. Atau sistemnya nanti dipisah, begitu. Itu bisa dilakukan. Itu berdiferensiasi. Atau kita bisa menggunakan sistem tutor sebaya. Ini bisa dilakukan. Nah, bagi yang 2 ini, yang belum mencapai, ya, beberapa peserta didik belum lancar dan belum memahami, itu dilakukannya berbeda. Nah, bedanya itu ada di pendidik menjelaskan secara cara menghitung keliling dan bangun datar. Kalau ini sih tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi bisa jadi mereka langsung mengerjakan lembar kerja. Kalau yang ini fokus dijelaskan. Ini diferensiasi. Kenapa pentingnya asesmen di awal itu untuk menentukan pola pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, ini pengolahannya. Bagaimana pengolahannya? Apakah berbeda dengan kurikulum 2013? Kita cek. Nah, ini. Contoh-contohnya banyak. Anda bisa memperdalam ini, begitu. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ya, kemudian setelah hasil ini dari rubriknya. Rubrik hasilnya begini, rubriknya begini, kemudian dari rubrik tersebut akan memunculkan ini. Ya, akan memunculkan ini. Nah, ini pun agak rancu ya, bukan rancu ya. Agak berbeda dengan yang di atasnya. Kalau di sini masih muncul 75, 69 ya. Kemudian 72 begitu. Itu masih ada. Apakah mungkin saya belum memperdalam di atasnya? Nanti saya coba cari tahu. Anda juga bisa mencari tahu. Kok bisa muncul, masih muncul 75, 69, kemudian 72. Ini kan peratannya ya. Peratannya begitu. Ini Badu perlu bimbingan, kok jadi muncul ada 65, 63, 55. Kalau deskripsinya sih sudah benar begitu. Jadi dia itu belum ini adalah profil dari deskriptor, deskripsi, profil deskripsi. Tapi kok ada nilai? Ini yang dari kemarin menjadi pertanyaan, kok padahal di tulisan sininya itu tidak tidak menyarankan untuk memberikan nilai ya di sini. Sudah jelas. Sudah jelas, dan di sininya pun tidak ada oke. Nah, ini. Di sininya kan cuma ada ini nih. Nah, cukup gitu kan, cuma ada ini kan. Tapi kok di sininya bisa muncul 69. 69 itu masuknya kemana? Mungkin ke sini ya. Jadi dia mepet ke 70 begitu. Apakah 69 itu menjadi hak prerogatif guru masing-masing itu menentukan 69.
Saya juga kurang paham gitu karena ini kejadiannya begini ya, kejadiannya begini. Kemudian rubriknya begini, kemudian disajikan dalam hasil asesmennya begini. Nah, mestinya kan ini ketika dia baik itu kan nggak tahu berapa karena posisinya kan 71 sampai 80. Nggak ada. Tapi di sini 75. Mungkin ini menjadi apa ya? Keahliannya masing-masing ya dari guru gitu untuk menentukan ini 75, ini 55, ini 65, 63, ini 69. Sehingga muncul amar itu evidence 1, bukti 1, mungkin pada saat pekerjaan 1. Nah, ini bukti kedua atau indikator kedua, ini pada saat pekerjaan yang berikutnya. Kemudian dia jadi dapat nilai 72. Walaupun kalau evidence 1 dan evidence 2 itu materinya berbeda, sebetulnya nggak boleh dirata-ratakan karena deskripsinya pasti berbeda. Itu yang menjadi kritik saya di 5.1 itu masih ada rancunya. Tapi kalau ini sudah menjadi ketetapan ya ikuti saja. Jadi Anda memilih cukup dari sini, ini cukup. Milihnya antara 61 sampai 70. Ya, kalau tanda-tanda ini keluar. Nah, kalau tanda-tanda ini yang keluar, Anda bisa pilih 71 sampai 80. Itu hak prerogatif gurunya masing-masing. Itu yang saya duga, kenapa itu bisa muncul 75, 69, 55, dan 63. Dan seterusnya. Kemudian mengolah menjadi nilai akhir. Kalau tadi nomor 1 adalah mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan. Ya, dalam satu tujuan itu ngolahnya begini. Kemudian yang kedua adalah mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir yang nantinya menjadi nilai rapot begitu. Capaian tujuan pembelajaran ini sudah dijelaskan ya. Biasanya satu semester untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran tersebut data kuantitatif langsung diolah. Sedangkan data deskriptif pendidik dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik. Mana kompetensi yang belum dikuasai dan mana kompetensi dapat ditambahkan dan ditindaklanjuti secara ringkas bila ada. Ternyata di mengolah nilai akhir juga membolehkan yang namanya kuantitatif. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, ada yang diskusi, ini penilaiannya semuanya huruf atau boleh ada angka? Ternyata boleh. Jadi sah-sah saja pakai deskripsi atau angka. Nah, kalau deskripsi wajib nggak? Wajib ada kalau deskripsi. Nanti kita lihat apakah nilai rapotnya hanya deskripsi saja atau ada kuantitatifnya juga, kita bisa cek bersama. Nah, ini bila pengukuran pencapaian dilakukan setiap tujuan pembelajaran. Ini ada contohnya ya. Nah, berarti angka-angka ini juga masih sah-sah saja begitu. Karena dicontohinnya juga ada. Angka-angka ini. Berikutnya, bila pengukuran pencapaian dilakukan setiap tujuan pembelajaran, ada data kualitatifnya. Nah, kalau yang ini data kuantitatif. Jadi, sekali lagi, data kuantitatif pun boleh digunakan. Kita cek di sini, ini sangat baik ya. Perlu bimbingan, cukup, sangat baik. Kemudian muncul begini. Ya, nanti tujuan pembelajaran 34, 34 dan seterusnya, sehingga nanti dikriteriakannya seperti ini. Nah ini agak ini juga agak yang disebut perlu bimbingan itu yang bagaimana, yang cukup itu bagaimana, dan sangat baik itu bagaimana. Karena posisinya dia data kualitatif, mungkin ini 3 dan 4 itu nilainya kemudian dikualitatifkan.
Gitu. Karena di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut ini nomor 2. Karena dia oke di sini. Tanda centang diberikan sesuai rubrik. Nah, berarti melibatkan rubrik lagi. Pencapaian oke. Pencapaian hasil belajar peserta didik membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria tujuan. Kriteria ini berupa angka bukan berupa angka melainkan kalimat yang menjelaskan penguasaan kompetensi misalnya. Oke, ini contohnya. Ini masih terkait dengan kualitatif ya. Kemudian ini aspek yang diamati, kemudian disajikannya, ini dengan rubriknya ada. Kemudian ini pengolahan hasil asesmen ke rapot. Oke, jadi di sini ada 2 bahasan. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Jadi kita cek masukin ke rapotnya bagaimana, kita bisa cek bersama. Untuk masukin ke rapotnya, ternyata bentuknya begini. Nah, ini penilaian rapot untuk data kuantitatif. Sumatif 1, 2, 3, 4. Jadi masih boleh ini. Rata-rata sumatif, ini nilai average ya. Norm average kalau nggak salah ini, NA itu. Atau nilai akhir sumatif itu menjadi rata-ratanya. Rata-ratanya 78, kemudian sumatif akhir semester, ini sumatif lingkup materi, ini sumatif lingkup. Ini per materinya nilainya berapa, gitu. Kemudian ini non tesnya tidak ada, tesnya ada, hasilnya sama saja. Kemudian dirata-ratakan. Rata S ditambah AS munculnya begini. Itu nilai rapotnya. Jadi nilai rapot ternyata masih menggunakan angka juga. Bagaimana bentuknya nanti? Rapot ini data pengolahan. Nah, ini yang kuantitatifnya. Ini yang contoh data pengolahan kualitatif. Karena ini miring, saya coba. Oke, ini kan. Nah, ini sumatif 1 praktik. Nah, ini. Yang tadi itu angka-angkanya ya, Mas dan Mbak semua. Ini angka-angkanya. Kemudian ini deskripsinya taruh di kualitatif gitu. Lalu ini contoh-contoh banyak, ada SMK juga. Lalu bagaimana disajikan ke dalam rapotnya? Sajikan ke dalam rapotnya jadi begini. Nah, ini pelaporan hasil belajar dan identitas dan lain sebagainya itu sama saja dan seterusnya. Penyusunan deskripsinya. Nah, ternyata dia bilang penyusunan deskripsi itu ada 2, ada berdasarkan capaian pembelajaran, ada berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Oke. Bedanya bagaimana? Bedanya adalah ini. Kalau ini fokus pada dari CP ini, dari CP misalkan CP1, fase 1, akhir fase, bla bla bla, jadi ngambil ini ya. Ngambil kalimat akhir fase karena kalimat capaian itu panjang. Nah, kita ambil yang akhir fase peserta didik dan lain sebagainya. Kemudian muncul menunjukkan ambil dari mana. Nah, ini dari sini. Ini ambil dari mana? Dari sini, ini ambil dari mana dan seterusnya. Gitu. Nah, fase E berdasarkan elemen. Nah, ini jadi kemungkinan ini adalah campuran karena posisinya dia percapaian tujuan pembelajaran. Pak, bagaimana supaya tidak bingung? Biologi dulu deh yang disampaikan di sini, ya boleh saja. Fisika dulu deh yang disampaikan. Kimia dulu yang disampaikan di sini. Silahkan saja. Nah, kalau di SD kan ada IPAS. Oke, di sini ilmu pengetahuan alam dan sosial. IPA dulu disampaikan di sini, kemudian IPS-nya disampaikan. Itu oke saja. Ini berdasarkan capaian pembelajaran. Seperti yang kita tahu, capaian pembelajarannya IPAS itu berurutan, IPA dulu baru IPS-nya. Itu akan lebih memudahkan untuk membuat
laporan hasil belajar atau rapornya. Nah, bagaimana kalau berdasarkan tujuan pembelajaran? Karena berdasarkan alur tujuan pembelajaran, nah ini. Alur kelima taruh di depan, di paling atas. Alur ke 9 ke 10 itu taruhnya setelahnya. Dan seterusnya begitu. Ikuti sesuai dengan alurnya. Begitu. Nah, Mas dan Mbak tinggal pilih mau pakai alur atau mau pakai capaian pembelajaran. Itu it's okay saja. Dua-duanya boleh dipilih. Nah, berikutnya, bagaimana penyusunan deskripsi yang mengambil dari poin-poin penting yang sudah diberikan. Nah, nanti kan sumatif, ya sumatif itu dia menunjukkan. Nah, kalau tadi kan penyusunan deskripsi berdasarkan alur tanpa angka ya. Kalau ini dibantu dengan angka. Nah ini, kalau 85 itu dia menunjukkan penguasaan. 60 itu apa? Kemudian ini tuh apa? Masuk. Dari ini ya membantu deskripsi 75,5 itu maksudnya apa? Kita bantu dengan ini. Cuaca ambil dari mana? Dari sini. Ya. Kemudian kata-kata konsep waktu masuk dari sini, waktu. Kemudian membedakan siang dan malam dari sini. Siang dan malam. Mana siang dan malam? Oh ini. Pak, kenapa kok siang dan malam posisinya ada di atas? Karena dia 85 sama 83 masuknya ke sini. Nah, kenapa 83? Karena menunjukkan penguasaan. Ya, 85, 83. Nah, yang perlu pendampingan, kenapa taruhnya di sini? Karena dia nilainya 60. Gitu. Jadi, di sini itu tidak asal kita menunjukkan penguasaan tanpa kita ketahui hasilnya. Gitu. Kenapa perlu pendampingan? Karena hasilnya memang 60. Dia perlu pendampingan. Nah, kalau yang ini ya. Yang ini agak repot begitu. Agak repot menurut saya, agak repot. Agak repot. Jadi mungkin ini yang sudah apa namanya? Nah, ini. Itu. Ini juga sebetulnya dibagi tapi kita nggak tahu. Dia kok tulisnya menunjukkan kemampuan, hasilnya dari mana begitu. Paham, ini kenapa perlu bimbingan, kita juga nggak tahu hasilnya dari mana. Nah, kalau dari sini, nomor 3, itu bisa membantu kita itu untuk melihat. Jadi, tetap ya, kualitatif, kuantitatif itu sangat diperlukan pada saat penilaian. Bagaimana bentuk rapotnya? Rapot tesnya begini. Kasihan Mbak. Jadi pendidikan agama budi pekerti, capaian kompetensinya apa? Kenapa ini nggak diisi? Karena biasanya guru agama yang paham ya. Nah, sama ya, ini menunjukkan pemahaman perlu bantuan, menunjukkan pemahaman perlu bimbingan, menunjukkan penguasaan perlu bantuan. Jadi yang dimaksud 85 itu bukan pukul rata bahwa dia bisa semua, enggak. Ternyata yang dia bisa tuh ini, yang belum bisa ini, sehingga ini perlu bantuan begitu. Nah, ini pramukanya baik, cakap, dan seterusnya. Ini catatan format laporan di atas itu sesuai dengan struktur. Tetapi yang kita apresiasi dari kurikulum Merdeka adalah di laporannya atau di penilaiannya adalah kita bisa membawa peserta didik atau kita dipaksa untuk memahami peserta didik mana keunggulannya, mana kekurangannya, sehingga ini perlu bantuan. Itu kalau saya baca 2 sampai 3 kali itu, ternyata saya menemukan ini. Oh, ternyata ini di kurikulum Merdeka itu di bagian asesmennya kita bisa memaparkan dia unggulnya di mana, kurangnya di mana, masing-masing peserta didik punya keunggulan. Nah, ini yang bisa membantu kita.
Jadi lingkup materi, ini nilai akhir sumatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf hampir 1 jam ya. Karena saya bilang juga ke Mbak Dian, Pak ini materinya banyak banget begitu. Mudah-mudahan ini bisa diterima, kalaupun belum ya mau nggak mau Mas dan Mbak harus baca lagi, kalau perlu diskusi lebih lanjut dipersilahkan sekarang, kalaupun tidak cukup mungkin bisa dilanjutkan lain waktu. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ini tuh mirip sama raportnya K13 ya, Pak? Mirip, tetapi memetakan 2 itu, Mbak, kekurangan dan kelebihan. Kalau di K13 kan namunnya itu kayak bohong-bohongan begitu. Kalau di kurikulum Merdeka itu asal muasalnya jelas begitu. Asal muasalnya tadi dari yang 60 kan ya. Ini dari sini. Nah, ini asal muasalnya kan dari yang 60 ini. Sorry. Nah, ini. Jadi asal muasalnya itu dari yang 60 ini kan. Nah, perlu pendampingan. Jadi dijadikan 2 kolom gitu. Kalau di K13 kan cuma 1 ya. Anak menunjukkan penguasaan A, B, C, D, namun gitu. Kadang namunnya pun tidak berdasar begitu. Nah, kalau ini ada dasarnya. Sumatif 1, sumatif 2 tentang apa, kemudian dia bisa apa. Jadi kalau mirip, betul mirip, tetapi ini lebih apa? Eksplisit bahwa anak-anak lebihnya di mana, kurangnya di mana. Tapi ini tadi kan ada 3 contoh ya ini, Pak. Ya, Ini ya. kita berarti boleh pilih salah satu dari ini ya, atau? Boleh. Jadi kalau ini biasanya orang yang udah ahli ya, Mbak. Tiba-tiba dia bisa, iya kan? Tanpa ada apa-apa dia langsung perlu bimbingan. Dari mana asal muasalnya kan? Gitu. Jadi ini polanya begini. Yang ketiga itu mungkin kombinasinya. Atau yang ketiga itu bukan urutannya, bisa jadi. Ini pilihannya sih cuma ada 2 kayak. Ini sama ini. Nah, untuk melihat perlu pendampingan ngambilnya dari mana, ternyata ngambilnya dari sini. Mungkin begitu, Mbak. Ini bukan urutan kayaknya. Kayaknya bukan, maksudnya bukan pilihan ya. Coba kita cek di 3 ini. Dalam menyusun deskripsi raport, ada 3 opsi. Ada 3 opsi, nah, iya. 3 opsi. Tapi kalau saya sebagai pemula memahami kurikulum Merdeka ya enak pakai ini. Yang nomor 3, iya. Iya. Lebih jelas. Jelas gitu. Sehingga nanti yang paling atasnya Mas dan Mbak pilihnya yang ini. Mana yang rentang? Sorry. Nah, pilihnya yang ini nanti. Ya. Pilihnya yang ini gitu. Jadi mengolah hasil asesmen dari satu tujuan pembelajar pakainya pola yang begini. Sehingga pola penilaiannya itu Nah, jadi Mas dan Mbak pola penilaiannya ngambil yang opsi ketiga juga. Nah, di sininya kan. Yeah. Pendekanannya pakai interval nilai. Bukan pakai apa? Apa tadi namanya? Mana? Bukan pakai deskripsi kriteria. Ini akan berat ya. Memadai dan tidak memadai. Bukan juga pakai ini. Menggunakan rubrik. Sebetulnya bisa juga sih berkembang layak, cakap, dan seterusnya. Tapi lebih familiar atau lebih mudah mungkin pakai yang interval karena kita dibantu dengan angka begitu. Jadi di apa namanya?
Nah, ini misalkan sebagian kecil muncul itu nilainya berapa dan itu bisa dilakukan. Ya, Ya, yang kombinasi kuantitatif sama kualitatif ya. Lebih mudah memang ya lihatnya. lebih ya. Yang ini kan nantinya munculnya Iya. pengolahannya muncul begini, nanti si deskripsinya kita cek lagi dicocok-cocokkan kan begitu. Jadi di sini ada pengolahan data kuantitatifnya. Nah, ini sebetulnya sih kalau setelah misalkan gini, Mbak, setelah dari sini ya, dari sini nah ini ya, dari sini kita dapat, nah ini dari sini kita dapat, kemudian diterjemahkan ke sini ya, ya Mbak ya, Mm-mm. terjemahkan ke sini nanti angka ininya ada begitu. Nah kemudian nah ini kan hanya diambil deskripsinya kan, hanya diambil angkanya dari Angkanya. sumatif tadi, ya. Ah. Diambil, ketemunya apa? Nah kalau kecenderungannya si Edo itu 85 itu ininya ngerti begitu kan, yang bagian ininya. Yang ininya kurang ya di bagian menguraikan ciri bangun Menguraikan data. ciri bangun data. Nah, nanti dengan bisa menjelaskan bahwa 76 itu maksudnya apa? Ya. 76 adalah ininya ini menguasai, ini perlu bimbingan. Itu kan lebih mudah menurut saya dibandingkan langsung deskriptif. Gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau ditanyakan. Lumayan ada waktu 4 menit lagi nih karena kita sudah jam 9 lebih. Karena mulainya pun tadi agak telat ya kita ya. Iya tadi. Mulainya baru jam 8. 8:15 juga kayaknya. Iya. Oke, monggo. Walaupun pesertanya cuma 6, kita hanya berenam. Mudah-mudahan nanti rekamannya bisa di-share ya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa jadi pemahaman bersama. Monggo. Saya mau tanya ini Pak. Tadi kalau yang di asesmen itu kan ada yang formatif sama sumatif. Nah, yang di formatif itu kan yang setiap hari dan apa ya namanya, kayak pretest gitu ya berarti. Kalau pretest tidak harus setiap hari, Mbak. Pretest itu. Jadi setiap misalkan, mau ke capaian baru kali ya Pak? Ya, misalkan gini. Dalam 1 minggu kita ngadain pretest di hari Senin. Pretest yang mengecek semua materi yang 1 minggu itu. Nah, sehingga kita bisa memetakan, oh anak ini materi ini nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah nanti besoknya itu bisa kita memetakan pola pembelajaran. Tapi nanti misal yang buat sumatifnya, atau lebih bagus pretest. Nah, gimana Mbak? Tadi delay sepertinya di saya. Ya, gimana Mbak? Tadi Pak Salimi bilang gimana Pak? Ulangi coba. Oke, jadi pretest itu bisa untuk 1 minggu mendatang. Gitu. Jadi pretestnya di awal, hanya ngecek kemampuan awal saja. Mungkin hanya 3 soal begitu di pretest, sehingga kita bisa menentukan, oh dalam 1 minggu ini nanti anak-anak saya tuh dibagi 3 kelompok nih. Ada anak-anak yang sudah memahami, ada anak-anak yang memahami tapi belum lancar, ada yang sama sekali tidak memahami. Ya sekali itu aja, jangan tiap hari, nanti repot kalau tiap hari. Nah kalau bisa sih, misalkan Senin sampai Jumat mau ngajar, nah nanti
Jumat sebelumnya itu di pretest untuk kita membuat rencana pembelajaran ke depan begitu. Di pretestnya. Jadi pretestnya jangan hari itu ngajar hari itu repot gitu. Jadi pretestnya harus hari sebelumnya supaya kita bisa merencanakan 3 tipe pembelajar itu. Iya. Berarti tapi itu berarti materi yang belum kita ajarkan ya Pak? Kalau pretest kan? Betul. Betul. Jadi ya enaknya sih anak-anak ya belum mampu baru kita ajarkan. Tapi ada aja anak yang mungkin di rumahnya ikut les, anak sudah membaca lebih dulu dan seterusnya. Kita tidak boleh menafikan itu kan, harus dilayani juga. Nanti bisa untuk tutor sebaya, bisa untuk membantu menjelaskan ke temannya, bisa mendampingi kita gitu. Itu sih macam-macam sih, atau dia belajar sendiri juga bisa. Seperti itu. Ya, ini sinyal sayanya ini, Mbak. Karena hujan ini di Kebumen, mulai hujan ini. Di Purwokerto juga masih hujan sih. Ya. Oke. Iya. Oke, kalau dari saya cukup paham sih Pak tentang penilaiannya. Kalau dari teman-teman gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung atau masih kurang jelas. Tapi tadi Pak yang penilaian berdasarkan capaian tujuan sama penilaian berdasarkan ATP itu kita pilih salah satu atau memang ada dua-duanya itu Pak? Yang mana Mbak? Tadi kan ada yang asesmennya berdasarkan capaian tujuan, sama ada yang berdasarkan ATP. Sama saja Mbak, nanti kan ujungnya ke capaian kan. Berarti boleh pilih salah satu ya Pak, enggak harus pilih bikin aja. sendiri gitu. Jadi kan itu kan hanya penulisan di laporan tuh Pak. Kalau pembelajaran sih tetap harus bikin TP dan nyusun ATP. Kalau di pembelajarannya. Dan untuk evaluasinya ya macam-macam sih. Nanti ujung-ujungnya kan di rapotnya yang penting bisa menjelaskan kekuatan dan kelemahan peserta. Jadi angka itu untuk memuaskan orang awam begitu. Biasanya orang tua kan ini nilainya berapa kan biasanya angka begitu. Iya. Nah, nanti untuk evaluasi lebih lanjut dan ketercapaian tujuan ada deskripsinya itu. Jadi saya pikir sih bisa dua-duanya bisa dilakukan ya, dikombinasikan. Angka sama huruf sama deskripsi. Oke, sejauh ini insya Allah paham sih, tinggal eksekusinya besok gimana. Ya. Kalau dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ditanyakan kita sama Om. Gimana, Nafil? Udah ditanyakan sama kamu. Aku agak ini yang capaian sama yang alur tujuan pembelajaran tadi. Udah ditanyakan. Oh, sudah ditanyakan sama dia nih tadi ya barusan. Dari yang lain mungkin dari Arina, Frida, atau dari Aul, ada yang ingin bertanya? Mungkin dia nih hitung 5 kali ya, sampai hitungan ke-5. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita akhiri. 5, 4, 3, 2, 1.
Ya, mungkin belum ada pertanyaan. Kalau misal ada pertanyaan bisa disampaikan ke Diani atau bisa langsung chat Pak Salimi ya, biar nanti bisa tercerahkan gitu. Insya Allah. Nah, terima kasih Pak Salimi yang berkenan untuk berdiskusi bersama kita lagi pada hari Selasa. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan ya, dan apa ya, bisa berguna gitu yang ada di Zoom ini ataupun nanti yang menonton rekamannya kayak gitu. Dari saya ya cukup sekian. Apabila ada banyak kesalahan saya mohon maaf. Yang niatnya mau follow up Pak Salimi setiap hari Senin tapi ternyata sempetnya hari Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Nah, juga soalnya lagi banyak yang diurus juga jadinya ya, ke-distract. Ya, terima kasih buat Pak Salimi yang sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu. Ya. Amin. Ya. Mungkin dari Pak Salimi mau keluar dulu, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mas dan Mbak semua, walaupun mas-masnya hilang yang nggak ada ya. Iya. Oke, perjuangannya masih di Mbak semua. Sehat selalu, karena belajar itu tanpa ada batas waktu, batas usia ya. Jadi dari apa kita dilahirkan sampai nanti di liang lahat ya memang harus terus belajar. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika ada pertanyaan, ada topik-topik yang harus didiskusikan atau ada hal lain, atau nanti ke depan kita mau lanjut mengkaji bersama satu panduan lagi ya yang belum kita kaji, kurikulum operasional satuan pendidikan. Apakah itu nanti jadi topik yang akan kita diskusikan? Saya pikir bisa jadi KOSP. poin ya KOSP gitu. Terima kasih, mau terus belajar. Mudah-mudahan ini menjadi bekal pendidikan yang lebih. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, terima kasih Pak Salimi. Kasih Diani. Keluar, Pak.